Bapak Ibu, selamat malam, bagaimana kabarnya? Baik, sehat, puji Tuhan. Ya, senang sekali bisa hadir di sepanjang ibadah hari Minggu ini melayani GMS Balikpapan. Nama saya Rebecca Lipi, saya dari GMS Surabaya Barat. Saya udah pernah sih ke GMS Balikpapan, tapi long time ago gitu ya. Saya lupa 5-7 tahun yang lalu sebelum pandemi dan masih lama sekali. Yang jelas FKA Balikpapan saya ikut pelayanan di sini gitu ya. Tapi saya lupa terakhir kalinya kapan saya ada di kota ini dan menyapa Anda. Oleh karena itu pasti mungkin banyak jemaat yang belum kenal. Jadi saya perkenalkan diri. Bapak Ibu juga di ibadah yang terakhir ini juga mendapat salam dari pastor kita, Pastor Firmantova dan Ibu Airin. Ya, mau salam balik enggak? Saya sampaikan salamnya, sungguhan saya sampaikan gitu ya. Sudah dari tadi chat-chatan juga saya bilang mereka tahu, beliau tahu kalau saya melayani di GMS Balikpapan dan saya bilang saya sampaikan salam dari jemaat juga dan mereka juga bilang iya salam balik buat mereka gitu ya. Jadi satu kali kelak semoga ya Pastor Philip punya kesempatan untuk bisa melayani di sini juga ya. Oke, sepanjang hari Minggu ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya melayani firman Tuhan termasuk AOG-nya. Jadi total 5 kali ibadah. Ini ibadah terakhir saya, hore gitu ya. Kepala saya yang sukacita ya. Nah, bulan ini, bulan November, tema dari GMS Balikpapan adalah membangkitkan pemimpin-pemimpin besar. Sepanjang hari ini adalah menu khotbah yang saya sampaikan. Ibadah umum 1 pagi tadi. Saya menyampaikan firman mengenai 5 roti 2 ikan, mujizat dalam ketidakcukupan. Sekali lagi saya nggak ngerti gimana caranya bisa dapat khotbah-khotbah ini gitu ya. Saya nggak ngerti apakah di streaming, ada di YouTube atau enggak, saya nggak ngerti. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin ber-CG gitu ya, biasanya kalau CG itu kan datangnya kan bisa bergantian. Nah, saya menyampaikan mengenai sesuatu yang saya rasa Anda perlu dengar. Bukan karena khotbah saya Anda harus dengar, tetapi ada kebenaran firman Tuhan di dalamnya. Lalu yang kedua, siap dibawa rendah, siap dibawa tinggi. Saya bicara mengenai kerendahan hati karena itu adalah kunci kemenangan kalau Anda mau menjalani tahun 2023 ini di dalam visi Tuhan. Lalu ibadah umum yang ketiga tadi barusan ya, kita berbicara mengenai pemimpin yang mau, pemimpin yang tidak takut dimurnikan. Jarang sekali gereja membahas mengenai pemurnian dan menjelaskan, kebanyakan orang takut dengar kata pemurnian, terintimidasi. Tapi saya sampaikan bahwa pemurnian itu baik buat kita. Justru kita harus berdoa merangkul pemurnian. Harus minta Tuhan murnikan aku. Kan itu Alkitabiah Bapak Ibu. Seperti doanya Daud kan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan gitu kan. Jadi Daud pun berkata uji aku dan murnikan aku. Jadi seorang yang sungguh-sungguh kenal siapa Tuhannya justru akan berdoa minta dimurnikan Bapak Ibu. Jadi pemurnian itu bukan serem, pemurnian itu baik buat kita. Saya dorong Anda perlu dengar firman Tuhan dan kebenaran yang saya sampaikan di sana ya. Lalu ibadah terakhir ini jangan sia-sia bertambah usia. Berapa banyak yang ulang tahun di bulan November? Ada yang ulang tahun di bulan November, boleh lambaikan tangan. Masa segini? Ada, coba lambaikan tangan tinggi-tinggi. Oke, ada, coba tengok kanan kiri bilang happy birthday ya sarangnya gitu ya. Ada tuh satu di belakang juga ya. Wah, bulan November ulang tahun. Nah, ini kado ulang tahun buat Anda lah secara khusus ya yang ulang tahun, tapi juga buat yang tidak berulang tahun di November, firman Tuhan ini juga pertama-tama bicara kepada kehidupan saya dan saya merasa ini adalah sesuatu Tuhan itu mengingatkan kita ya lewat firman-Nya ya, dan setiap kita perlu diingatkan kebenaran ini berkali-kali. Kita buka bersama-sama 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai 5. Orang bilang menjadi tua itu pasti, betul. Semakin tahun kita pasti akan bertambah usia, menjadi semakin tua. Dan buat kita yang sudah berusia, kita mulai merasa bahwa hari-hari ini kok cepet ya, gitu ya. Tiba-tiba aja udah mau Natalan lagi. Dan kita yang terutama paruh baya, saya usia 43 Bapak Ibu udah tua gitu ya, saya sudah cukup tua. Walaupun ya mungkin di ruangan ini masih ada Bapak Ibu yang lebih senior daripada saya. Tetapi saya pun merasa biasanya kalau yang gini-gini ini kalau masih muda nggak kepikiran. Tapi begitu udah dalam usia 40-an begini saya berpikir mulai kok cepet sekali ya. Kok apa ya, mulai khawatir banyak hal gitu ya. Mulai rasanya kayak antara siap nggak siap gitu loh menghadapi tahun yang akan bertambah.
mulai pikirannya tuh bertambah berat, mulai merenung banyak hal gitu ya. Menjadi tua itu pasti. Oke, siap nggak siap? Kalau anak-anak muda nggak kepikiran gini. Tapi kalau kayak kita yang sudah di usia-usia parubaya gitu, pasti kepikirannya kok cepet ya, kemana aja ya waktu itu berlalu ya. Kadang ada yang kita sesali, kadang ada yang kita pikir seandainya bisa tak ulang lagi ya. Kadang-kadang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, firman Tuhan sore hari ini berkata berjudul jangan sia-sia bertambah usia. Karena setiap hari yang kita jalani hari ini itu adalah kasih karunia Tuhan. Amin. Puji Tuhan loh Bapak Ibu masih hidup hari ini. Coba ngomongkan gini, hari ini yang kamu jalani ini kasih karunia Tuhan. Kita baca bersama-sama 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan ayat yang genap Bapak Ibu, ayat yang ganjil Bapak Ibu bacakan ayat yang genap bersama-sama. Hizkia Raja Yehuda ayat yang pertama. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ayat yang kedua. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Ayat 4. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Saya sore malam hari ini mau cerita tentang Hizkia. Kita mau menarik sebuah pelajaran yang sangat penting yang akan berbicara buat kehidupan kita hari ini dari Raja Hizkia. Sedikit background Bapak Ibu, kita belajar sejarah, belajar Alkitab dikit ya. Hizkia ini adalah keturunan ke-13 dari Raja Daud. Ayahnya Hizkia ini raja yang jahat, namanya Raja Ahaz. Nah, lalu Alkitab berkata Hizkia memerintah sebagai Raja Yehuda di usia ke-25 tahun. Sedikit background, di zaman Hizkia memerintah pada waktu itu, di Timur Tengah, itu ada 2 bangsa yang berkuasa. Ya, di zamannya Hizkia, di Timur Tengah sana, itu ada 2 bangsa yang menguasai wilayah Palestina atau Timur Tengah. Yaitu bangsa Asyur dan bangsa Babel. Ya, siapa Bapak Ibu? Asyur dan Babel. Nah, dua-duanya itu kayak number 1 and runner up lah. Nomor 1-nya Asyur saat itu, nomor 2-nya Babel. Nah, Asyur pada saat itu dengan sangat agresif melakukan serangan-serangan militer ke wilayah Palestina. Berusaha untuk menaklukkan wilayah kekuasaan Palestina itu. Jadi Israel, kerajaan Israel sudah tunduk nih, sudah takluk kepada Asyur. Nah sekarang Yehuda pun di zaman Raja Ahaz, papanya Hizkia juga takluk sama Asyur. Nah Hizkia ini sekali lagi bapaknya jahat, tapi dianya dikenal di Alkitab sebagai raja yang luar biasa. Dan memang dalam sejarah Bapak Ibu Hizkia ini tokoh beneran ya, bukan tokoh dongeng. Kalau Anda selidiki sejarah bangsa-bangsa, sejarah kerajaan, nama Raja Hizkia itu sungguhan ada. Hizkia dikenal sebagai seorang raja yang membawa reformasi. Di zaman Hizkia memerintah, Hizkia ini melakukan reformasi, dia memberontak terhadap Raja Asyur. Dan prestasi-prestasi Raja Hizkia ini tercatat di dalam sejarah dunia. Sejarah sungguhan, bukan yang di Alkitab, ditulis Alkitab juga, tapi diakui oleh dunia. Yaitu bagaimana di zaman Hizkia dia adalah seorang raja yang membangun saluran-saluran air, Jerusalem Tunnel, dan memperkuat kota pertahanan Yerusalem. Tapi backgroundnya saya kasih tahu Anda, Raja Hizkia ini memerintah dalam situasi di mana tekanan politik dan ancaman militer sangat besar di zaman itu. Dari Asyur dan dari Babel, tapi Asyur yang lebih agresif ya. Dan di zamannya Asyur, yaitu waktu itu di bawah kepemimpinan Raja Sanherib, itu berusaha berkali-kali untuk menaklukkan Yehuda. Kan Yehuda mau belot nih, ya kan?
coba untuk dikalahkan kembali itu berkali-kali. Tapi Alkitab mencatat bahwa Tuhan meluputkan Yehuda dari ancaman itu secara ajaib. Hizkia ini raja yang luar biasa, seorang yang membawa reformasi. Dan Hizkia adalah seorang yang sungguh-sungguh membuktikan kebenaran firman Tuhan. Yaitu apa? Kalau kita berpaut sungguh-sungguh sama Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita dan menjadikan kita berhasil. Padahal waktu itu Yehuda itu kecil sekali. Ya kan cuma 2 suku kan. Sisanya kan di Israel kan. Ini negara kecil ngelawan Asyur, ngelawan Babel. Tapi Hizkia membuktikan kebenaran firman Tuhan. Dia sungguh-sungguh cari Tuhan dan dia dijadikan berhasil. Kita lihat itu di ayat yang ke-6 sama ayat yang ke-7 saya bacakan untuk Anda. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia. Dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa, ayat 7. Maka Tuhan menyertai dia. Kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia kecil dan memberontak kepada Raja Asyur, tetapi ia berhasil dan ia tidak lagi takluk kepadanya. Nah, ini Hizkia, tokoh kita sore malam hari ini. Kita mau belajar di tokoh Alkitab namanya Raja Hizkia. Seorang raja yang luar biasa. Nah, ceritanya berlanjut Bapak Ibu. Satu masa dalam perjalanan hidup Hizkia, Hizkia mengalami sesuatu yang luar biasa lagi. Ia sakit parah dan sakitnya ini mestinya membawa kepada kematian. Tapi ia kemudian disembuhkan. Anda tentu tahu kan ceritanya, pernah dengar lah ya. Kita lihat ceritanya ya, 2 Raja-Raja pasal 20. 2 pasal dari yang kita baca tadi, 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan untuk Anda ayat-ayat ini. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku ini telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan tulus hati. Bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Rupanya Hizkia belum siap mati. Dia masih menolak untuk hidupnya berakhir di titik itu. Dia masih ingin hidup lebih lama, lebih panjang. Jadi waktu firman Tuhan diberitakan, kehendak Tuhan dinyatakan, dia nangis, Tuhan, ingat aku nih udah hidup bener loh. Lalu tuh Hizkia tuh nangis dan Tuhan tuh paling gak bisa digituin gitu ya. Katakan Tuhan paling gak bisa digituin. Kenapa? Karena yang nangis ini orang yang saleh, orang yang benar. Orang yang takut akan Tuhan. Jadi hati Tuhan itu ya galau gitu ya. Ya bukan galau, Tuhan kita mestinya enggak galau. Tetapi hati Tuhan iba. Jatuh dalam belas kasihan. Jadi ayat yang keempat kita baca. Yesaya belum lagi keluar di pelataran. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Balik Yesaya, katakan kepada Hizkia raja umatku itu. Bila firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Bapak Ibu, kisah ini luar biasa. Hampir nggak ada di Alkitab kisah yang serupa dengan kisah ini. Ya, Hizkia sedikitnya mengalami 3 berkat yang luar biasa sekaligus lewat kejadian ini. Ada 3 berkat yang luar biasa yang diterima oleh Hizkia lewat peristiwa sakit dan kemudian disembuhkan secara ajaib ini. Bapak Ibu tahu apa kira-kira berkat yang luar biasa itu? Yang pertama, Hizkia diluputkan dari kematian.
dan diperpanjang usianya. Itu luar biasa loh Bapak Ibu. Kemarin saya dengar companion cerita, wah dalam kondisi sakit kemudian berdoa dan diluputkan. Ada sakit yang parah, kemudian tiba-tiba berubah semuanya normal. Itu pertolongan Tuhan. Orang divonis kanker atau divonis apapun, usiamu tinggal 3 bulan lagi tiba-tiba disembuhkan. Kita dengar berita-berita itu dan jangan pernah remehkan. Itu adalah berita-berita mujizat yang sampai dokter, ahli medis gak habis pikir. Ini membuktikan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Itu berkat yang pertama, diluputkan dari kematian dan diperpanjang usianya. Tapi bukan hanya itu Bapak Ibu. Berkat yang kedua, yang ini juga luar biasa. Hizkia bukan hanya diluputkan dari kematian dan diperpanjang usianya. Hizkia diberitahu berapa panjang usianya. Nah yang ini dahsyat loh. Anda cari di Alkitab, gak ada orang bisa tahu berapa panjang usianya. Coba cari, ayo Bapak Ibu, ingatkan saya kalau saya lupa. Ada enggak yang dikasih tahu? Paling pol banter mendekati itu Musa sama Elia. Musa dia ngomong gini, kamu naik ke gunung itu, di atas itu kamu lihat, habis itu kamu mati. Oke, dia dikasih tahu tapi cuma tinggal 1, 2, 3 hari kan, tinggal jaraknya pendek kan. Ya bolehlah. Elia juga sama. Elia dikasih tahu hari ini kamu akan tak angkat. Yang lain gak ada loh Bapak Ibu. Tuhan memberitahukan kepada seorang manusia berapa panjang usiamu. Kenapa? Karena usia itu misteri ilahi. Itu di tangan Tuhan. Tadi saya doa, saya bilang waktu itu di tangan Tuhan. Anda gak bisa bilang, ya kalau sudah nanti matinya kalau udah tua lah. Belum tentu. Ada orang masih muda bisa meninggal juga Bapak Ibu. Baru beberapa bulan lalu lah, wah kami di Surabaya lagi duka cita sekali. Seorang asyir kami, orangnya baik luar biasa. Menikah baru 7 tahun belum dikaruniai anak. Baik luar biasa. Orang yang sangat cinta Tuhan. Kita satu GMS kehilangan sekali. Satu kali tiba-tiba dia kerja di Pandaan, dia pulang, dia nabrak tuh truk sampai masuk ke dalam. Wah istrinya histeris gak karu-karuan. Saya tuh ikut melayani ibadah tutup peti. Aduh Bapak Ibu itu istri mau masuk lompat ke dalam peti. Setengah mati. Karena itu shocking banget. Orang tuh gak tahu berapa usia Bapak Ibu. Gak tentu loh. Tua baru mati ya semua kita pasti mati. Tapi kan gak tahu tepatnya itu kapan. Berapa panjang umur kita. Nah ini Hizkia luar biasa. Gak ada orang lain kayak dia di Alkitab. Diberitahu diperpanjang 15. Saya gak tahu tepatnya usia Hizkia berapa. Nanti cari tahu deh di Alkitab mesti ada ya. Tinggal dihitung mundur aja. Tutup usia tahun berapa. Jadi bisa kelihatan tambah 15 jadi berapa. Jadi Hizkia hari itu bukan sekedar diluputkan dari kematian, diperpanjang. Dia juga dikasih tahu masa depan. Dia dikasih tahu kamu matinya usia sekian. Itu dahsyat. Betul? Dan yang ketiga, gak berhenti di situ loh. Tuhan itu ya tidak pernah berhutang budi sama kita. Hizkia kan ngomong, Tuhan ingat dong, aku ini loh udah setia, aku ini loh hidup sungguh-sungguh. Tuhan tuh gak bisa digituin. Paling gak bisa digituin. Kalau kita mau hitung-hitungan, sudahlah yang Tuhan beri buat kita itu dahsyat Bapak Ibu. Kita yang gak tahu diri kalau coba membanggakan jasa. Betul? Hizkia ini seolah-olah kayak itu. Tapi Tuhan lakukan tuh bukan untuk nyindir. Itu karena memang keluar dari hati yang generous. Hati yang begitu cinta. Yang ketiga, berkat yang ketiga adalah Hizkia itu diberi janji jaminan keluputan dan keamanan selama dia hidup. Karena Tuhan itu tahu sepanjang umur Hizkia, ingat background yang tadi saya cerita, momok terbesar di hidupnya itu adalah apa? Asyur. Karena dia menjadi raja di tengah-tengah tekanan politik dan ancaman Asyur yang begitu dahsyat. Jadi ini seorang raja, kayak ibaratnya kalau di Indonesia itu zamannya Pak Soekarno gitu ya. Dia kan musuhnya tuh company Belanda gitu loh. Itu isu terbesar. Kalau zamannya Pak Jokowi kan lain. Isunya kan bukan company lagi.
isunya yang lain-lain gitu kan, nanti malah jadi politik gitu kan. Tapi kalau di zamannya Hizkia itu isunya tuh Asyur. Seolah-olah Hizkia ini dalam hidup sementara, Tuhan tahu kekuatan gak seberapa, dikasih momoknya itu adalah Asyur. Itu adalah isu utama di hidupnya Hizkia. Nah, Tuhan itu luar biasa baik. Bukan cuma diluputkan dari kematian, dikasih tahu berapa panjang usianya, dan selama perpanjangan usia itu dikasih janji keluputan dan keamanan. Dahsyat enggak Tuhan kita? Kan Anda baca ya di ayat yang keberapa tadi? Ayat yang ini loh udah tua, melihat aja sampai harus gini gitu ya. Enggak bawa kacamata. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, ayat yang ke-6. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini. Jadi seolah kayak Tuhan itu ngomong gini, kamu tak perpanjang. Oke, kamu enggak jadi mati, tak perpanjang 15 tahun. Dan selama kamu hidup tak jagain. Tak jagain kamu. Hidupmu ini akan dalam kedamaian. Kamu amanlah sama aku, gitu ya. Aku luputin kamu, tak luputin kamu. Tak jagain, tak pagari pakai tanganku sendiri. Tak backup kamu selama 15 tahun itu. Wow, katakan Tuhanku luar biasa baik. Tuhan Anda dan Tuhan saya itu begitu baik. Saya kagum sama Tuhan, saya semakin ingin menyenangkan hati Tuhan lebih lagi. Kepingin mengasihi Dia lebih lagi. Nah, masalahnya waktu saya renungkan kisah Hizkia, saya mendapati semua berkat yang luar biasa ini, termasuk perpanjangan usia 15 tahun itu, tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Hizkia. Makanya judul khotbah saya, sia-sia tambah usia. Eman sekali. Tahu kenapa eman Bapak Ibu? Kenapa kok sia-sia tambah usia? Yang pertama, karena 15 tahun pertambahan usia itu tidak dimanfaatkan baik karena Hizkia 15 tahun itu tidak meninggalkan legacy dan menyiapkan penerus. Oke. Bapak Ibu lihat dalam 2 Raja-Raja pasal 21 ayat yang pertama. Kita sedikit mengintip keturunan Hizkia. Namanya Manasye. Ayat 20, pasal 21 ayat yang pertama. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya adalah Hefsibah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Berhenti situ, nanti kita akan baca lanjutannya. Bapak Ibu, dikatakan dari ayat yang pertama, Manasye usia 12 tahun waktu jadi raja. Jadi Manasye adalah anak yang didapatkan oleh Hizkia dalam perpanjangan waktu 15 tahun itu. Betul atau betul? Sebelum Hizkia diperpanjang usianya, Hizkia tuh gak punya anak. Ini anak tunggal nih. Anak satu-satunya. Sebelum itu dia gak punya anak. Tapi setelah diperpanjang dalam 15 tahun itu dia punya anak. Dan anaknya Manasye ini usia 12 tahun waktu jadi raja. Dan ternyata ayat 2 tadi kita intip, Manasye jadi raja yang sangat jahat. Kita baca lanjut ya, ayat yang ke-3. Tadi kan ia melakukan apa yang jadi mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Lalu ayat yang ke-3, ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mezbah-mezbah untuk Baal, membuat patung Asyera seperti yang dilakukan Ahab raja Israel, dan sujud menyembah kepada tentara langit dan beribadah kepadanya. Ayat yang ke-6 kita lompat dikit supaya kita percepat gitu ya daftar kejahatannya Manasye. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramal telaah, menghubungi para pemanggil arwah, para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan sehingga menimbulkan sakit hatinya. Lompat lagi ayat 16, kita skip
banyak, nanti kalau mau dibaca di rumah aja. Ayat 16. Lagi pula Manasye mencurahkan darah orang yang tidak bersalah sedemikian banyak hingga dipenuhinya Yerusalem dari ujung ke ujung. Belum termasuk dosa-dosanya yang mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula dengan berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Tragis enggak Bapak Ibu? Hizkia dikenal sebagai seorang raja yang membawa reformasi. Dia begitu takut akan Tuhan, dia menegakkan kembali hukum Tuhan, dia menghancurkan penyembahan-penyembahan berhala yang dibangun oleh ayahnya, Raja Ahaz. Tapi ironisnya anaknya bangun kembali apa yang dihancurkan oleh Hizkia. Gila enggak itu? Bahkan berkali-kali lipat sampai di Alkitab dikatakan tidak ada raja yang lebih jahat dari Manasye. Dan apa yang Manasye perbuat itu begitu mendukakan hati Tuhan. Sampai kemudian nanti berlanjut itu membawa menambahkan daftar sehingga kemudian bangsa Israel jatuh dalam pembuangan. Ya, nah Bapak Ibu, Hizkia sia-sia ya. Tahu gitu gak usah ditambah 15 tahun. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan 15 tahun itu untuk meninggalkan legacy dan menyiapkan penerus. Bapak Ibu Anda dan saya juga bisa sia-sia tambah usia tiap tahun. We're not getting younger. Ya kalau mau penampilan bisa ke Korea getting younger gitu ya. Tapi usia tidak bisa menipu Bapak Ibu. Ya, waktu tetap jalan terus. Bukan cuman penampilan. Kita bisa sia-sia tambah usia tiap tahun kalau kita enggak berusaha untuk membagikan legacy. Yaitu nilai-nilai rohani, nilai-nilai luhur, nilai-nilai kebenaran yang Tuhan sudah tanamkan dalam hidup kita. Kita enggak bagi kepada orang-orang di sekitar kita yang akan hidup selanjutnya. Enggak tentu yang sudah punya anak. Di sini kan mungkin masih ada yang masih bujangan kan. Jangan nunggu nanti mau tinggalin legacy. Kan enggak tahu barangkali. Sorry lo ya, bukan doa yang jelek. Kan enggak tahu matinya kapan. Ya kalau sempat nikah. Ampun. Saya enggak bermaksud ngomong yang negatif. Tapi hidup kita ini enggak boleh jadi sia-sia. Kalau Tuhan sudah melakukan sesuatu yang baik dalam diri kita, memulai pekerjaan yang baik, kita harus membagikan nilai-nilai luhur itu kepada orang-orang yang akan hidup selanjutnya di sekitar kita. Ini bisa anggota keluarga kita, bisa anak rohani dalam arti orang-orang yang kita muridkan, kita gembalakan di CG. Kalau udah punya keturunan, apalagi tanggung jawab kita. Kita dipanggil jadi saksi, meneruskan. Ibarat lilin menyala. Jangan sampai tutup usia lilin itu padam sebelum apinya bisa dibagikan kepada lilin-lilin yang lain. Amin. Supaya hidup Anda dan saya tidak sia-sia. Katakan Allah sudah memulai yang baik dalam diriku. Allah sudah memulai sesuatu yang baik dalam diri Anda Bapak Ibu. Nah ini harus dibagikan. Supaya hidup Anda itu berguna. Makanya kita di tempat ini dipanggil tidak hanya menjadi jemaat biasa atau penonton. Kita dipanggil untuk terlibat dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Kita dipanggil untuk dimuridkan dan memuridkan. Kita didorong ikut MSJ, ikut CGT. Itu kenapa? Supaya Anda dengan Tulsus yang ada itu bisa dipakai untuk menjadi saksi Kristus yang akan memuridkan orang lain menggenapi amanat agung. Tanpa itu hidup kita ini sia-sia. Nggak tahu kapan meninggal. Tapi nggak sempat kita bagikan semua investasi yang Tuhan sudah kerjakan dalam diri kita. Amin. Yang kedua Bapak Ibu ya. Kenapa kok sia-sia si Hizkia ini ditambah usia? Karena ternyata dalam 15 tahun hidupnya itu, iman Hizkia ini bukan makin bersinar cemerlang, tapi justru dia itu mulai terjebak dalam kompromi demi mendapat solusi. Ini enggak kelihatan kalau enggak dibaca Alkitab dengan cermat. Alkitab memang mencatat bahwa Hizkia percaya sama Tuhan.
Ia melakukan apa yang benar dan berpaut pada Tuhan. Tapi Bapak Ibu perlu tahu, di tengah background sekali lagi kondisi politik dan ancaman militer yang menegangkan yang berlangsung di zamannya, di dalam perjalanan pemerintahannya itu mulai terjadi bibit-bibit kompromi demi mendapat solusi. Dan ini mempengaruhi kualitas iman Hizkia dalam mengiring Tuhan. Kita lihat sama-sama 2 Raja-Raja pasal 18. Ini sebelum sakit, udah ada bibit-bibitnya. Jadi ya kalau saya pikir kalau Tuhan memang bilang sudah tutup usia sekarang, itu pasti yang terbaik sih. Soalnya Tuhan juga udah tahu ada bibit-bibit. Bibit-bibit ini sudah ditemukan sebelum Hizkia sakit dan disembuhkan. 2 Raja pasal 18 ayat 13 sampai dengan yang 15. Ya, ceritanya seperti ini. Dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib. Raja Asyur menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda lalu merebutnya. Ayat 14, Hizkia Raja Yehuda mengutus orang kepada Raja Asyur di Lakis dengan pesan, aku telah berbuat dosa, undur daripadaku, apapun yang kau bebankan padaku akan kupikul. Kemudian Raja Asyur membebankan kepada Hizkia Raja Yehuda 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Hizkia kemudian memberikan segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja. Pada waktu itu Hizkia mengerat emas dari pintu-pintu dan dari jenang-jenang pintu bait Tuhan yang telah dilapis oleh Hizkia Raja Yehuda dan diberikannya lah semuanya itu kepada Raja Asyur. Bapak Ibu perhatikan dalam ayat-ayat yang saya baca tadi, dalam serangan pertama Raja Asyur, Sanherib kepada Yehuda, enggak ada tulisan ya, ketika Asyur menyerang, Hizkia cari Tuhan. Enggak ada kan? Tidak ada di ayat-ayat tadi, Hizkia cari Tuhan. Dia berusaha untuk cari solusinya sendiri. Bahkan dengan cara mengorbankan emas dan perak yang ada di bait suci Allah. Tapi kalau Anda baca kisah sebelumnya, Hizkia ini takut akan Tuhan banget. Berpaut banget sama Tuhan. Ya namanya manusia lah ya, ada luputnya ya. Tapi di sini dilihat Tuhan tahu, ini udah ada bibit-bibit kompromi. Dan Tuhan itu enggak hukum, enggak marah loh. Hopefully Hizkia mengerti ya. Saya enggak yakin dia ngerti. Bahwa dia udah mulai nyimpang nih, udah mulai ada bibit-bibit kompromi nih. Baru serangan yang kedua, baru dia bentangkan surat Tuhan gitu kan, ceritanya terkenal juga kan. Itu baru yang kedua. Yang pertama dia nggak cari Tuhan. Nah perhatikan Bapak Ibu, setelah mengalami mujizat kesembuhan, Hizkia kembali mengulang pola ini. Kompromi demi dapat solusi. Coba kita lari lagi ke 2 Raja pasal 20. Ini ceritanya go back and fro ya, bisa ngikutin ya. Tadi itu sebelum sakit, nah saya bilang, udah ada bibitnya. Dalam usia 15 tahun diperpanjang, bibit ini makin menjadi Bapak Ibu. Nambah lagi komprominya. Lihat 2 Raja-Raja pasal 20, ayat 12 sampai dengan yang ke-13. Pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan Raja Babel, Babel ya bukan Asyur. Enggak miss kan? Tadi ada 2 kerajaan. 1 Asyur, 1 Babel. Asyur nomor 1, Babel runner up. Asyur yang lebih agresif, Babel yang lebih ramah. Tapi dua-duanya mau menguasai Palestina. Nah, pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia happy banget, bersuka cita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya lah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas, perak, rempah-rempah dan minyak dan yang berharga, gedung bla 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 bla. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Siapa Merodak Baladan Raja Babel? Sejarah mencatat Merodak Baladan itu hari itu di zaman itu happening banget. Dia adalah satu sosok yang menjadi musuh bebuyutan orang yang ditakuti oleh Asyur. Walaupun kekuasaan Babel lebih kecil sedikit daripada Asyur, tapi ini kayak teroris nih yang ditakutin oleh Asyur.
Jadi ketika Raja Babel ini memberikan perhatian kepada Hizkia, Hizkia merasa tersanjung. Negara kecil dapat perhatian dari negara nomor 2 paling berkuasa. Dan dia sekali lagi melihatnya sebagai sebuah solusi dari pemikirannya sendiri untuk bisa mendapat perlindungan dari Asyur, ya, perlindungan dari Raja Babel gitu ya, terhadap Asyur. Dia mau jadikan Babel sekutu. So Hizkia try to impress. Begitu datang dijamu. Tujuannya apa? Ini politik Bapak Ibu. Kita yang polos-polos saja baca nggak ngerti. Tapi ada strategi politik di sini. Dia berharap untuk memamerkan dan berkata kepada Babel, aku layak loh dilindungin, aku kaya, kamu diuntungkan, ayo spread your wing, ya, let me hide under your wing, izinkan aku nih berlindung di bawah kepak sayapmu. Itu maksudnya Hizkia, padahal dia dapat jaminan dari Tuhan loh. Dia masih ngandalkan manusia dan coba cari solusi sendiri. Ini Hizkia. Benih-benih kompromi itu sudah ada dulu. Semakin menjadi setelah dia diperpanjang usianya. Dan Anda tahu ceritanya. Yesaya kemudian menyampaikan firman Tuhan kan. Kita lihat ya ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan, sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Kamu pikir mau jadikan Babel jadi tempat perlindunganmu? Nanti semua ini akan dijarah habis sama Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikian firman Tuhan. Dan andai kata dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Lalu Hizkia menjawab kepada Yesaya, bagus ya firmanmu ya, pikirnya terserah, yang penting ada damai dan aman seumur hidupku. Hal yang kedua, kenapa kok sia-sia ditambah usia? Karena rupanya perpanjangan usia tidak membuat Hizkia ini makin teguh dalam iman, makin murni. Tapi justru malah makin lemah, makin kompromi. Pengiringannya untuk Tuhan jadi ada cacatnya, ada celahnya. Yang ketiga, kenapa kok sia-sia bertambah usia? Sedikit ada teasernya kalimat terakhir Hizkia tadi. Terserah, yang penting ada damai dan keamanan seumur hidupku. Dari peristiwa ini ketahuan, ternyata hidup yang dijalani Hizkia itu hanya fokus pada diri sendiri. Dia cuman jawaban itu mengungkapkan seperti apa hatinya. Fokusnya adalah diri sendiri, suksesnya sendiri, nyamannya sendiri. Sehingga sia-sia ditambahin usia. Ngapain diperpanjang 15 tahun malah kelihatan jelek. Awalnya kita melihat tokoh yang luar biasa. Semua pembaca Alkitab mengagumi Hizkia di awal. Endingnya kita cegek Bapak Ibu. Orang Surabaya bilang, cegek loh. Kayak lah kok gitu. Awalnya nih heroik banget. Endingnya kita aduh Hizkia. Semua kita berkata aduh kok eman. Gitu ya. Nah Hizkia adalah seorang raja yang mengawali dengan baik. Tapi kisah awalnya lebih baik daripada kisah akhir hidupnya. Hizkia tidak mengakhiri hidupnya dengan gemilang. Mungkin lebih baik kalau usianya tidak ditambah 15 tahun. Endingnya lebih glorious. Endingnya tuh masih indah gitu loh. Kita itu bisa betul-betul mari kita teladani Hizkia. Sekarang susah ngomong gitu. Karena orang ini di ujungnya itu ada hal-hal yang harus kita gak boleh ikutin. Awalnya kalau seandainya gak diperpanjang, hari ini saya khotbah kita teladani Hizkia. Sekarang saya gak bisa bilang gitu Bapak Ibu.
Sekarang saya ngomongnya gini, kita belajar, tarik pelajaran dari kisah hidup Hizkia. Supaya kita gak sia-sia seperti Hizkia. Saya ngomongnya gitu sekarang. Apa nilai moral dari hidup Hizkia untuk kita hari ini? Ada 3 poin Bapak Ibu. Setiap waktu yang Tuhan beri adalah anugerah. Amin. Kasih karunia karena waktu itu di tangan Tuhan, ya. Enggak ada seorang pun tahu berapa panjang usia kita. Oleh karena itu yang pertama, jangan pernah berubah setia dan iman percaya sama Tuhan. Setiap waktu yang adalah pemberian, saya enggak ngomong perpanjangan, tapi setiap hari yang kita jalani itu anugerah. Yuk, sama-sama yuk. Jangan berubah setia dan iman percaya. Kalau Anda mengalami kemenangan demi kemenangan dan keberhasilan, selalu ingat, semua kemenangan keberhasilan itu sumbernya Tuhan. Dan sekalipun hikmat dan pengetahuan ditambahkan, tapi jangan lupa sumber kemenangan tetap adalah Tuhan. Hizkia dari raja kecil, wilayah kecil, dia bergantung sama Tuhan, tapi sambil dia bergantung, pengetahuan militer dan politiknya kan juga ditambahkan. Dia mulai lupa bahwa tetap sumber kemenangan adalah Tuhan. Dia mulai kompromi demi cari solusinya sendiri. Jangan pernah lupa ya Bapak Ibu, Anda mulai dari kecil, Anda mulai dari gak punya apa-apa, dijadikan Tuhan berhasil, disertai Tuhan. Anda juga jadi pinter marketing, ngerti cara jualan, ngerti ngitung-ngitung, budgeting semuanya. Ingat, semua bisa ditambahkan pengetahuan, hikmat, koneksi dan semuanya. Tapi ingat, sumber kemenangan tetap adalah Tuhan. Oleh karena itu jangan berubah setia. Sangat mudah untuk kita berubah dan tidak lagi mengandalkan Tuhan sepenuhnya ketika keahlian, kepandaian, pengalaman, pengetahuan, kemenangan kita bertambah. Oh, saya sekarang dengan saya bertahun-tahun yang lalu sudah lebih ngerti cara khotbah. Tapi kalau saya mengandalkan kemampuan saya, pengetahuan saya, ilmu saya yang ditambahkan, jam terbang saya dan gak lagi mengandalkan Tuhan, celakalah saya. Amin. Jadi jangan berubah setia. Amin. Selalu ingatkan diri sendiri, sumber kemenangan, keberhasilan dan hikmat adalah Tuhan. Bukan pengetahuan, bukan keahlian, bukan koneksi, bukan kekayaan, bukan apapun. Yang ditambah-tambahkan itu bukan. Sumbernya tetap adalah Tuhan. Yang kedua, nilai moral dari hidup Hizkia untuk hidup kita hari ini. Kenali dan tangani kelemahan pribadimu. Oke. Selama hidup, kenali dan tangani setiap kelemahan dan kesalahan pribadi. Selama kita hidup dan kita jalan sama Tuhan, sebagai orang percaya yang hidupnya diterangi oleh firman Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tadi kita nyanyi lagu itu kan? Firman Tuhan itu pelita dan terang. Jadi selama kita jalan sama Tuhan, kita pasti akan tahu apa yang menjadi kelemahan kita. Yakobus 1 ayat 22-25 gak usah dibuka, berkata seperti ini, firman itu seperti cermin untuk kita berkaca. Saya kalau nggak ada kaca, nggak bisa lihat wajah saya kayak apa. Perlu cermin supaya saya bisa lihat wajah saya. Yakobus berkata, firman itu seperti cermin. Anda dengar firman hari ini, Anda berkaca. Anda lihat hidup Anda diterangi oleh firman. Kamu kompromi loh. Kamu masih main-main dengan dosa loh. Karaktermu yang ini belum sesuai dengan Kristus loh. Firman itu punya fungsi menerangi, membersihkan. Yang bahaya adalah Anda dengar firman dan jadi orang yang tetap gak berbenah dan berubah hidupnya. Itu namanya sia-sia saja mendengar firman. Itu seperti orang ngaca, tapi gak lihat wajahnya. Jadi akhirnya orang-orang sapa Anda, tegur Anda, rambutmu berantakan,
Lipstikmu coret tuh, nyeprot semua tuh. Eyelinermu beleber tuh, gitu kan. Emang kamu belum ngaca? Padahal udah berjam-jam di depan kaca, berjam-jam dengar firman, tapi nggak bisa lihat. Sampai orang bingung, lu ke gereja kok masih begitu? Lu dengar firman, jemaat GMS, noh, kok hidup dalam perjinahan? Halo, nggak ada yang amen. Kalau saya bilang halo, jawab amen dong. Halo, gitu Bapak Ibu. Coba senggol dengan lembut, dengan sopan. Sudah ngaca belum hari ini? Tanpa menyinggung kanan kiri depan belakangnya, cuman tanya murni, sudah ngaca belum hari ini? Setiap kelemahan dan kesalahan yang tidak ditangani dengan benar punya potensi untuk berulang dan menjadi makin besar, dan pada akhirnya bisa menghancurkan dan menggagalkan rencana Tuhan di hidup kita. Amin. Jadi pelajaran di Hizkia, kenali, tangani kelemahanmu, deal with it, selesaikan itu, beresin itu. Firman Tuhan jadi pelita kita. Amin. Yang ketiga, nilai moral dari hidup Hizkia, perjuangkan kemenanganmu setiap hari dan perjuangkan kemenangan penerusmu. Perjuangkan kemenangan kita setiap hari artinya jagalah iman, kerohanian dan teladan di setiap musim kehidupan dan di setiap tantangan. Kenapa? Kita ini, contoh saya hari ini ya, seorang mama dengan 2 anak. Saya juga punya lingkungan di mana di situ ada staf saya, tim saya, ada jemaat, ada orang-orang yang saya gembalakan, yang saya muridkan. Saya bertanding, itu saya harus bisa terus menang di setiap musim. Ya, menang itu bukan berarti berprestasi ya, tapi artinya gini, ketika saya sedang dalam pencobaan, saya harus bisa tetap mempertahankan iman. Ketika saya sakit, ketika saya ini mengalami kerugian, itu saya harus bisa, ketika saya terpuruk, saya ada di lembah, saya tetap harus bisa menjaga iman saya. Jadi saya harus menang di setiap musim karena saya harus terus lari sampai ke garis finish. Tapi sementara saya lari dan saya berjuang untuk kemenangan saya, di belakang saya ini semua orang ngamatin saya dan akan mengikuti teladan saya. Bapak Ibu paham? Jadi kemenangan kita, perjuangan kita itu bukan hanya untuk diri sendiri. Kita berjuang, bertanggung jawab untuk diri sendiri, pelihara iman sampai akhir, tapi ketahuilah ratusan, puluhan, ribuan pasang mata juga mengamatimu dan melihat teladan hidupmu. Kalau di tengah-tengah sini, di tengah-tengah situasi yang sukar, saya kompromi dengan dosa, itu bisa menjadi sebuah sandungan yang luar biasa untuk anak-anak saya. Untuk 1-2 orang jemaat yang mungkin dekat dengan saya dan hidupnya saya muridkan. Saya bisa jatuhkan mereka lewat kejatuhan saya. Oleh karena itu, perjuangkan kemenangan Anda dan kemenangan penerus Anda. Supaya hidupmu tidak sia-sia. Amin. Jadi Bapak Ibu, malam hari ini, tenang bro. Firman Tuhan ini jadi sebuah awasan, peringatan, reminder. Kenapa? Karena waktu itu di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. You and I gak pernah tahu kapan waktunya. Amen. Dan jangan buru-buru bilang, Tuhan perpanjang usiaku. Belum tentu Bapak Ibu itu adalah sebuah solusi dan hal yang baik. Lebih baik kita hidup setiap hari dengan menghargai kasih karunia yang Tuhan beri. Hidup sebagai rupa dengan takut akan Tuhan. Terus menjaga hati dan hidup kita.
Lebih baik kita hidup setiap hari dengan sebuah penyerahan. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku, hidupku. Yang aku minta hanyalah persiapkan aku. Setiap saat Engkau berkata, this is the time, aku siap. Aku sudah melakukan bagianku yang terbaik with no regret. Amin. Bapak Ibu mau? Tenang ya, malam hari ini semuanya pulang dengan damai sejahtera. Jangan kepikiran kematian. Tetapi memang kita ini harus ingat sekali lagi. Seperti pemazmur berkata, jadilah orang yang berhikmat dengan menghitung hari-hari kita. Mari kita bangkit berdiri.